Sisi negatifnya satu, Pak. Apa, Pak? Pemerintah sudah membabat hutan. Terus? Kemudian lahan itu seperti ditinggal begitu saja. Itu asumsi masyarakat. Karena masyarakat itu tidak tahu prosesnya seperti apa. Itu saja. Kawan muda, akhirnya kita sampai juga ke rumah Pak Camat Sepang, Pak Sayusdi. Tadinya tuh Pak Camat mau ke lokasi bareng kita, cuma karena ada kendala teknik, kitanya yang telat sebenarnya gitu kan. Akhirnya kita sambangin ke rumah beliau, ke rumah dinas, Pak ya. Ya, rumah dinas. Ya, Pak Aris, akhirnya kita sampai juga nih, Pak. Iya. Kejar-kejaran. Memang waktu kita mepet tadi ya. Iya. Gitu. Cuman kalau nggak gini nggak ketahui rumah Pak Camat. Hikmahnya. Iya. Ada hikmahnya juga. Oke. Ada hikmahnya juga. Nih, Pak Camat, kita mau ngobrol-ngobrol soal food estate yang ada areanya di Kecamatan Sepang ini di Kabupaten Gunung Mas, Pak. Nah, kalau boleh tahu ya, sejauh ini kita mulai mau nanya dari soal lahan, Pak. Bagaimana lahan yang dikelola sekarang itu, Pak, yang mulai di akhir 2020 ya, Bapak Hari dan tim melakukan pekerjaan land clearing gitu, Pak. Gimana, Pak, kira-kira? Terima kasih ya, kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada bapak-bapak yang sudah berkunjung di tempat kami. Nah, beginilah keadaan kami di rumah dinas Camat Sepang, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas. Ini antik juga nih rumah, Pak ya? Ya, dan rumah ini ya lumayan tua juga. Lumayan tua. Di atas 50 tahun lah usianya. Oh ya? Jadi bahan-bahannya masih yang dikerjakan secara manual, Pak. Ya, terutama tongkat-tongkatnya itu. Ya, tidak dikerjakan seperti zaman sekarang. Menarik ya, Pak ya? Ya, Ori. Ori ini. iya, ori. Barang ori. Ori. Iya. Dan seperti yang Bapak tanyakan tadi, Heeh. tentang lahan itu adalah kawasan hutan. Yang sebelumnya ceritanya ya dari pendahulu saya sebelumnya, camat yang sebelumnya Ibu Rosalia pernah juga bercerita ke kami bahwa lahan yang sebenarnya itu berada posisi di bawah. Ya, di bawah. Di bawah itu di mana tuh maksudnya? Artinya di dalam. agak ke pinggir jalan. Agak ke Agak ke jalan. Ya, agak ke Oke. pinggir jalan. Semula itu rencana awal ya. Rencana awal ya seperti Iya. itu. Ya. Ya mungkin di situ ya kita lihat memang kualitas tanahnya bagus. Ya terutama untuk perkebunan. Oke. Ya perkebunan apa saja ya artinya Bagus. memenuhi syarat lah tanah itu. Nah, tetapi yang terjadi permasalahan pada saat itu tanah-tanah yang berada di kawasan itu adalah tanah yang sudah dikuasai oleh masyarakat turun-temurun. Iya. Dan memang tanah-tanah itu adalah satu-satunya lahan yang ada yang dimiliki oleh masyarakat. Tanah yang disebut di bawah itu, Pak ya? Iya. Di pinggir jalan Iya, raya iya. itu. Yang awal. Rencana awalnya seperti Rencana itu. awal. Ya. Sehingga pada saat itu ya
pihak pemerintah Kabupaten Gunung Mas, terutama Bupati Gunung Mas, karena mengakomodir ya permintaan dari pihak Kemenhan dan menyambut baik program itu, makanya mencari alternatif di mana tepatnya yang memang yang tidak bersinggungan langsung dengan masyarakat. Ya, sehingga ditunjuklah tempat yang sekarang. Itu cocok berarti Pak ya, seperti Bapak cerita arahan Pak Bupati waktu itu. Iya, memang beliau menyampaikan bahwa tanah rencana awal yang disiapkan Tanah itu di bawah ternyata berpotensi banyaklah masalah yang bersinggungan dengan masyarakat. Sehingga Pak Bupati akhirnya menyarankan jangan di situ, tapi beliau akhirnya menunjukkan yang sekarang ini. Yang gitu. lebih ke dalam. Iya. Gitu ya. Artinya memang konfirmasi itu terjadi pada saat itu Betul. dan aman untuk lokasi gitu. Iya. Nah, belakangan kan muncul cerita, wah itu tanah masyarakat yang di sekarang itu diolah gitu kan. Menurut Pak Camat gimana tuh Pak ceritanya? Kalau cerita seperti itu sebenarnya permasalahan yang baru timbul sekarang. Ya sebenarnya. Kalau memang itu adalah lahan masyarakat, kenapa tidak dari dulu dia komplain? Ya. Ya, itu satu. Karena memang ya secara perkembangannya kita lihat masyarakat itu kan gelisah dengan informasi-informasi yang ada berkembang di masyarakat gitu. Dengan ada kegelisahan itu sehingga ya mereka menciptakan opini sendiri yang mengatakan bahwa itu adalah milik mereka. Tetapi itu baru pengakuan secara lisan. Kan kita tidak melihat, Pak. Ya, karena biasanya tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat itu paling tidak itu ada surat keterangan tanahnya, Pak. Oke. Ya, surat keterangan tanah. Surat keterangan tanah itu kan yang bertanda tangan di situ itu termasuk yang mengetahuinya adalah camat. Jadi saya tahu persis bahwa lahan itu tidak ada yang Memiliki. legalitasnya, paling tidak dia memiliki surat keterangan itu. Nah, artinya kalau sekarang ada yang mengakui, itu mana suratnya? Kalau itu saya berani menyatakan bahwa itu ya pengakuan secara lisan saja. Karena kita tidak pernah melihat ya legalitas pengakuan itu. Oke. Dan mereka juga nggak pernah mengolah lahan itu. Dan iya, mereka juga tidak pernah melahan itu. Mungkin saja, Pak. Ya, mungkin saja. Lahan itu adalah lahan mereka untuk berusaha. Salah satu contohnya adalah Misalnya? berburu, Pak. Karena orang Dayak pada umumnya senang berburu. Nah, karena hutan-hutan yang ada itu ya memang tempatnya hewan-hewan yang memang ya dicari oleh masyarakat. Misalnya kayak babi hutan atau hewan lain kayak kancil. Itu kebiasaan yang Tapi diolah lahan itu. kalau diolah enggak ada, Pak. Kenapa Pak nggak diolah? Ya. Kenapa lahan itu tidak olah? Karena masyarakat sudah tahu bahwa lahan-lahan itu adalah lahan yang tidak mampu diolah masyarakat secara manual, apalagi dikerjakan dengan cara manual. Oh, oke. Dengan cara Tidak. lama. Cara lama nggak mungkin. Tradisional itu nggak mungkin. Apalagi sekarang kan tidak boleh membakar, Pak. Oke, iya Ya. benar. Kalau boleh membakar bisa jadi. Ya kan? Sejak beberapa tahun ini kan pemerintah melarang. Ya, terutama kita di Gunung Mas itu selalu menghimbau, apalagi pada musim tertentu, termasuk sekarang ya, itu menghimbau sekali supaya masyarakat itu jangan membakar. Terutama di musim kemarau. Iya, Ya. terutama di musim kemarau. Selain membakar, punya tradisi ladang berpindah juga Pak? Iya, sebelumnya kan ada tradisi berladang berpindah juga. Tapi ladang berpindah itu juga masyarakat jeli melihat tanah-tanah yang memang produktif itu yang mereka olah. Dan mereka tidak mengolah sembarang tanah. Gitu. Oke. Karena otomatis nanti akan ya hasilnya tidak Gagal. maksimal, gagal gitu. Iya. Jadi wilayah yang sekarang dikerjakan Kemhan itu memang nggak pernah diolah oleh Iya, masyarakat nggak pernah setempat. diolah sama sekali. Karena
tanahnya nggak produktif. nggak bisa mereka kelola. nggak bisa mereka kelola. Oke, clear ya gitu ya. Nah, terus kemudian di awalnya ketika proses ada buka lahan itu land clearing dan di situ akan ada program food estate. Tanggapan masyarakat gimana tuh? Karena begini ya, pada awalnya ya pihak Kemenhan kan sudah memberikan ya, termasuk ke tempat saya sering berkunjung Pak Letnan Kolonel Situmpul ya. Oh iya. Ya, yang sering berkunjung tempat saya. Dan Bapak sering mempromosikan yang akan dilakukan. Sosialisasi. Ya, sosialisasi ke masyarakat. Ya. Nah, saya juga akan melanjutkan dan juga ada pertemuan dengan masyarakat. Ya, sering saya mengatakan, gambarannya estate itu yang akan dikelola oleh Kemenhan itu seperti ini. Masyarakat senang, Pak. Kenapa senang? Karena masyarakat itu ingin daerah kita itu menjadi daerah yang maju sama seperti daerah-daerah yang lain. Ya paling tidak untuk pangan. Ya karena kita ketahui Kabupaten Gunung Mas itu bukan sentra pangan, Pak. Kita itu ya Tambang emas. Dan pangan kita itu harus didatangkan dari daerah luar. Diekspor dari Daerah luar, iya. Jadi ketergantungan kita itu dengan daerah lain tuh sangat besar sekali. Nah, makanya karena itu potensi itu dikatakan sebagai cadangan pangan, masyarakat senang. Ya ada masyarakat sebagian yang mengatakan kalau itu jadi, saya juga bisa mencontoh dari itu. Ya. Bahkan begitu. Iya. Plasma ya. Ya, saya akan mencontoh apa yang dilakukan oleh Kemenhan, terutama proyek potensi itu sendiri. Jadi di awal justru masyarakat Berharap besar, Pak. Oke. Ya. Masyarakat siap. Di sini ada tradisi bercocok tanam gitu nggak, Pak? Ada, masih ya? ada, Pak. Oke. Ya, tradisi bercocok tanam tuh masih ada sebagian masyarakat. Selain berburu. Sebenarnya tambang itu alternatif, Pak. Karena sebenarnya pekerjaan pokok masyarakat itu dulu di wilayah ini itu adalah karet, kebun karet, dan rotan, dan berladang. Oke. Sebelum ada pekerjaan menambang itu. Tambang emas ya? Iya, nambang emas. Nah, di era 90-an itu berubah. Dari tradisi yang tadi Cocok tanam juga. cocok tanam, berkebun. Kenapa berubah, Pak? Karena itu tidak mampu mencukupi kehidupan masyarakat. Karena harga karet anjlok, harga rutan nggak ada lagi yang beli. Ya, kemudian tempat bercocok tanam yang lain seperti padi atau dan sebagainya itu ya sudah mulai yang dilarang untuk membakar itu. Ya. Akhirnya masyarakat itu meninggalkan pekerjaan-pekerjaan itu dan Beralih. mengalihkan profesi mereka ya sebagai penambang ya lokal. Kemudian kemampuan bercocok tanamnya dengan situasi tanah di situ juga Iya. nggak mumpuni, nggak cukup bisa gitu, Pak ya. Cukup bisa. Ya. Oke, nah mau tanya juga pengalaman Pak Hari ini ketika memulai tugas di sini gitu kan. Sambutan masyarakat dulu gimana, Pak, kira-kira? Masyarakat Pak. Ya seperti yang tadi disampaikan Pak Camat juga. Kalau saya menangkap memang ya sambutannya ya cukup positif gitu. Iya. Apalagi kita juga mengawali kegiatan di situ juga mengikuti cara-cara atau adat istiadat yang dipegang di sini. Contoh kita mau melakukan kegiatan kita baca doa dulu gitu. Terus selamatan dulu. Selamatan dengan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat yang ada di sini ya kita lakukan kegiatan itu di lokasi. Iya, itu. Kemudian ya tanggapannya udah positif kalau saya melihatnya itu. Menunggu itu ya. Menunggu, Pak. Iya. Sayang masih terkendala. Ya, Mas, sayang masih terkendala. Iya. Nah, ketika terkendala seperti ini, kira-kira aspirasi masyarakat jadi bagaimana, Pak? Harapan masyarakat jadi bagaimana? Ya,
masyarakat tetap berharap, Pak. Ah. Tetap berharap. Artinya lahan yang sudah dibuka ya sebegitu besar, bagaimana supaya diupayakan ya diusahakan seperti apa gitu. Nah, ini bagian dari contoh ke masyarakat juga, Pak. Oke. Ya. Kita berpikir positif saja. Kadang pemerintah saja bisa menelantarkan lahan. Apalagi masyarakat. Nah, pikiran kita, apabila pemerintah memberikan contoh yang baik, bagaimana mengelola lahan yang segitu kritis, supaya bisa produktif, masyarakat juga bisa meniru, Pak. Dan itu menjadi pembelajaran buat kami yang ada di sini. Karena kami memang banyak memiliki lahan-lahan kritis. Ya. Artinya suatu saat nanti, bisa jadi pemerintah daerah akan belajar dari apa yang dilakukan oleh Food-Estate itu yang ada di sini, untuk bisa mengelola lahan yang lebih banyak lagi di masyarakat ini. Karena lahan yang mirip seperti itu banyak sekali, Pak. Apalagi bekas eks-tambang. Eks-tambang itu hampir seperti itu tanahnya. Pasir. Udah nggak ada haranya lagi. Nggak ada haranya. Nah, seandainya ini berhasil, Pak, Ya. otomatis banyak lahan-lahan yang ada di wilayah Kabupaten Mas yang eks-tambang itu yang bisa dikelola. Ini harapan kami, Pak. Justru begitu ya? Ya, justru begitu. Oke. Sejauh ini, masyarakat ada ngeliat nggak sih sisi negatif food estate di sini tuh, Pak? Sisi negatifnya satu, Pak. Apa, Pak? Pemerintah sudah membabat hutan. Terus? Kemudian lahan itu seperti ditinggal begitu saja. Itu asumsi masyarakat. Karena masyarakat itu tidak tahu prosesnya seperti apa. Itu saja. Saya yang terkendala itu ya? Iya, saya yang terkendala itu. Dan kami itu mendorong masyarakat itu, kalau saya ngomong di depan, ya, berbicara di depan masyarakat, Pak, saya selalu berpikir positif. Kita doakan saja, saya bilang. Lahan itu bisa dikelola dan kita bisa tiru suatu saat nanti. Kalau nggak salah food estate ini programnya juga memberdayakan masyarakat ya, ada plasma kan? Dengan Ya, tempat. ya nantinya nantinya impact-nya ke situ gitu. Setelah sasaran terpenuhi, katakanlah, itu memang impact-nya masyarakat justru yang nanti akan memberdayakan itu, kegiatan itu. Ya mungkin Pak Hari bisa ini kali mau membantu mempercepat proses hambatan itu terselesaikan gitu. Iya, Pak. Kami Ya. mengharapkan ya, apalagi setelah kunjungan Pak Kemarin. ya Hasil Menteri Kementan. Pertanian, Kementan. Iya. Kami mengharapkan, Kak. Beliau berjanji 14 hari, Pak. Kita lihat Untuk actionnya. Untuk bisa paling tidak ya kawasan itu ada yang ditangani. Janji beliau itu 100 hektar. Kita lihat, Pak. Dan saat nanti kalau misalnya berhasil, saya bawa masyarakat saya ke sana. Perwakilan dari desa, inilah contoh lahan yang seperti ini yang bisa dikelola dengan baik. Dan ini kita tiru. Rencana saya gitu, Pak. Oke. Di sini berapa desa, Pak? 6 desa, 1 kelurahan. Berapa warganya, Pak? Kurang lebih 8 ribuan lebih. 8 ribuan Jiwa. lebih. Manfaat ekonomis di masyarakat itu, masyarakat percaya akan meningkat ketika food estate ini jalan. Pasti, Pak. Ya, ketika proses itu sudah jalan, masyarakat itu pasti secara ekonomi akan meningkat. Artinya orang tahu dari daerah luar misalnya, orang tahu bahwa di sini adalah sentra pangan, otomatis orang datang. Ya, semakin banyak orang datang, maka itu akan berdampak positif bagi masyarakat sekitar, masyarakat lokal. Dan banyak bidang-bidang usaha yang bisa mereka ambil dari situ. Oke, kawan muda, sebentar Pak ya. Kira-kira ternyata begitu harapan masyarakat setempat yang wilayahnya berdampingan dengan wilayah food estate. Ternyata mereka berharap sekali agar program food estate ini jalan. Ya Pak ya? Iya. Karena dampak ekonominya juga cukup tinggi. Iya, gitu. cukup tinggi. Oke. Terus ada satu hal lagi nih Pak. Belakangan di media
macam-macam lah itu isunya, termasuk isu banjir. Karena lahan ini dibuka, membuat itu banjir. Nah, sepengetahuan Pak Camat gimana nih Pak? Dari sini. Sepengetahuan saya, yang namanya banjir itu kan situasional, Pak. Ya, tergantung alam gitu. Oke. Karena tidak ada dasar teorinya juga, ya, datanya juga, bahwa lahan potensi itu Membuat banjir. iya membuat banjir. Karena memang di wilayah Kabupaten Gunung Mas ini memang banyak lahan yang sudah dibuka untuk perkebunan. Ya, contohnya sawit, batu bara, Oh iya, iya. ya kan. Malah misalnya kalau sawit itu kan lebih banyak dari itu, Lebih luas. lebih luas. Sawit ya. Ya. Jadi kalau banjir, Heeh. banjir itu memang kadang-kadang banjir itu kan seperti saya katakan tadi tergantung dengan alam. Ya kalau misalnya curah hujannya tinggi di daerah hulu, jadi yang membuat banjir itu bukan di sini, Pak. Bukan yang di sini. Bukan di daerah sini. Ah, di hulunya. Yang menciptakan banjir itu adalah daerah hulu. Karena kita tuh dapat kiriman air dari hulu. Banjir bandang misalnya Banjir gitu. bandang, ya. Karena ini cukup di hilir sebenarnya. Iya, cukup di hilir. Dan kita juga kalau banjir di sini dia tidak lama. Paling 2 hari Langsung surut. langsung surut. Atau paling lama, yang pernah paling lama itu karena di hulu selalu hujan, seminggu, Pak. Itu Itu paling lama. Saya lupa tahunnya, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu lah. oh. Kalau yang banjir-banjir sekarang paling dia 2 hari sudah surut. Itu banjir berarti sebelum lahan ini jadi food estate. Itu sudah ada banjir, Pak. Sudah ada banjir. Ya, juga. tradisi banjir itu sudah ada dari dulu, Pak. Oke. Sebelum orang membuka lahan-lahan besar, itu banjir sudah ada sebenarnya. Cuman waktu itu ya karena tidak diekspos seperti zaman sekarang media. Oh iya. Ya kan. Sekarang kan ada apa-apa ya terlihat lebih gitu kan. Ya, Lebih dramatis semuanya. lebih dramatis ya. Padahal itu kan kadang-kadang ya biasa-biasa saja gitu. Jadi sebenarnya relatif di sini nggak ada masalah Pak ya? Ya nggak ada Dengan masalah. warga. Mungkin pengalaman Pak Hari selama Iya. proses awal itu Iya, betul. Ya, selama berinteraksi pada awal kegiatan sampai dengan akhir saya di sini juga relatif nggak ada masalah. di sana Apalagi aja rame berarti. waktu itu pas bulan-bulan curah hujan tinggi waktu saya melaksanakan kegiatan itu. Kan bulan Oh November ya. November. November, Desember. Hampir setiap hari itu malah hujan itu. Oh. Iya. Tapi ya syukur alhamdulillah pekerjaan tetap bisa berjalan gitu. Jalan dan selesai tepat waktu. Iya. Gitu. Dan banjir itu pun itu kan di pinggir sungai, Pak. Iya. Oh iya. Di atas juga itu. Pokoknya di daerah Lidah sungai lah. daerah terendah, ya pasti banjir lah. Ya kampung-kampung. Jadi kalau yang di wilayah Kabupaten Gunung Mas ini, kalau ada kampung yang memang terkena banjir, ya memang Memang ya, tempatnya tempat iya, banjir. memang tempat banjir, Pak. Dan itu sudah jadi kebiasaan masyarakat di situ. Makanya kalau banjir sudah siap-siap bikin rumahnya apa gitu. Oh gitu ya. Ya, ya karena banyak ya. Karena memang ya sebagian contohnya kayak Tampelas itu kan, setelah Sepangkota ini kan Tampelas. Tampelas itu rawan banjir dulu, Pak. Oke. Maka ada bantuan dari Kementerian Sosial, maka pemukiman masyarakat itu apa namanya? Saya lupa itu namanya. Ditinggikan kan? Bukan ditinggikan. Relokasi. Relokasi, ya betul. Ya, jadi masyarakat itu direlokasi. Jadi kampung yang lama itu ditinggal, mereka beralih ke pinggir jalan. Karena mereka tinggal di jalur banjir. Iya, mereka di jalur jalan. Jalur tradisional Ya, banjir. di wilayah Kecamatan Sepang ini ada 2, Tampelas dan Tanjung Karita. Yang masih ada sekarang Tanjung Karita. Tapi Tanjung Karita itu juga sudah relokasi. Bisa juga. Ya, sudah relokasi juga. Tetapi masyarakatnya di situ ada sebagian yang enggan pindah dari
kampung Karena asal. ikatan emosional Ya, mungkin. Ya. Tapi sebagian besar sudah pindah juga, Pak. Jadi sekarang mungkin sekitar 40% lah yang masih tinggal. Masih tinggal. Iya, masih tinggal. Ngomong-ngomong, Pak, di sini masyarakat aslinya suku apa, Pak ya? Namanya kita di sini suku Dayak Ngaju, Pak. Ngaju. Ya, suku Dayak Ngaju. Pak Hari, ada yang mau ditanyakan ke Pak ini? Pak Camat kita? Ya, saya hanya sekedar sama-sama kita mendoakan lah bahwa program ini saya juga punya keyakinan ini akan berlanjut. Cuman memang mungkin kemarin-kemarin masih memang ada hal-hal yang memang kalau dibilang ada kendala ya kendala. Cuman ini kan sudah ada yang menindaklanjuti. Iya, Ya, mudah-mudahan saja kita doakan lah. Ya, betul. Mudah-mudahan pekerjaan yang baik ini memang harus terwujud gitu, Pak. Betul, Pak. Saya juga merasa punya tersendiri gitu karena saya udah memulai untuk melakukan walaupun hanya sekedar land clearing gitu. Ya, betul. Tapi kan ada harapan juga. Iya, Ingin melihat apa yang kita awal itu endingnya juga sesuai dengan harapan semua gitu kan. Gitu ya, Pak ya. Kalau dari Pak Camat, mungkin ada statement terakhir gitu, Pak. Kami punya harapan besar sekali ya. Ya. Dan saya merasa punya tanggung jawab moral sendiri ya terhadap keadaan ini. Apalagi kami sebagai pimpinan wilayah di sini ya sebagai wakil dari masyarakat yang bisa menyampaikan kepada pihak-pihak tertentu. Ya. Dan kami mendorong agar rencana yang sudah direncanakan itu bisa berjalan dengan baik. Seperti yang awal saya katakan, ya masyarakat menunggu. Semoga apa yang direncanakan itu ya bisa cepat terrealisasi dan harapan kami ya bisa berdampak positif untuk ekonomi masyarakat kami di Kecamatan Sepang, secara khusus Kabupaten Gunung Mas pada umumnya. Dan kita ingin wilayah kita punya nilai positif, Pak. Kalau sekarang kan ya kita juga tidak memungkiri bahwa statement di masyarakat, di publik gitu, ya wilayah kita termasuk negatif, Pak. Nah, harapan kami ya suatu saat nanti kita bukan dipandang negatif tapi dipandang positif. Ya, itu harapan kami, harapan masyarakat. Dan secara terus terang ya, kami mengharapkan lahan yang sudah dibuka itu ya bagaimana caranya diupayakan ya agar ini ya punya nilai-nilai tersendiri bagi kami dan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas terhadap masyarakat, Pak. Karena pemerintah daerah sudah memberikan lahan itu untuk Kemenhan, artinya Kemenhan juga bagaimana caranya supaya ya punya Solusi. ya punya solusi ya terhadap lahan itu. Ya, itu harapan kami. Oke. Terima kasih ya, Pak. Pak Ari udah nemenin kita nih dari Jakarta sampai Palangkaraya sampai ke sini. Ya, Pak Camat terima kasih lagi sekali lagi nih. Udah ngerepotin. Oke. Kapan-kapan kita ke sini lagi. Siap, Pak, siap. Oke, kawan muda, Ngopsdul, itulah perjalanan kita kali ini mencoba bertabayun dengan isu food estate di Gunung Mas yang katanya begini. Kita coba langsung ke lokasi, melihat lokasi dan menemui warga yang ya sementara karena keterbatasan waktu kita berhasil menemui Pak Camat. Itu udah luar biasa, Pak Camat masih meluangkan waktu buat kita. Kira-kira gitulah paparan dari masyarakat setempat. Jadi food estate ini udah pasti kepentingan nasional, Pak ya. Yeah. Tapi kita juga mau melihat bagaimana masyarakat setempat, masyarakat lokal melihat program food estate itu. Dan ternyata
mereka di sini sudah menaruh harapan dari awal. Betul. Karena yang mereka harapkan adalah peri kehidupan mereka di sini akan lebih baik Betul. sampai mereka masih tetap menunggu kan Pak ya? Dan juga mereka berharap bisa melibatkan masyarakat itu sendiri. Nah itu dia paling penting. ya. Ada keterlibatan masyarakat setempat ya. Oke, kira-kira gitu perbincangan kita di Ngopsdul kali ini. Sampai ketemu lagi di Ngopsdul yang lain kawan muda. Bye.